Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazila Rida Ananda Saidi atau bisa dipanggil Nanda. Alamat saya itu ada di Noborejo, dekat Bangsari, Salatiga paling pojok. Saya berada di kelas bonus res dan bergabung di KBKT sejak tahun 2018. Yang saya jadikan fokus adalah bahasa Inggris dan Hindi. Banyak banget sih. Jadi tahun pertama tadi itu saya membuat kostum mermaid karena ya pada masa itu sangat ngetren sekali untuk memiliki kostum putri duyung. Dan juga tahun kedua saya membuat bandana dan juga terus bantal jumbo Coca-Cola, lalu sama bantal kaki kayak tempat buat kaki gitu. Terus tahun ketiga saya membuat video stop motion, sama bandana juga kalau nggak salah. Tahun ketiga lumayan lupa. Tahun ketiga itu saya membuat strap mask karena waktu itu masa-masanya COVID, jadi ya mungkin itu ide jualan yang bagus, jadi bikin pengait masker. Itu aja sih, pengait masker. Terus kelas 1 SMA itu aku bikin dari resin, ini aksesoris dari resin, dari menjepit rambut, habis itu gantungan kunci, habis itu tempat wadah aksesoris mini gitu, dan juga pot. Lalu tahun kedua itu saya membuat cerpen kalau nggak salah, itu yang cerpen itu bikin saya collab dengan Amar di tahun ajaran 1 SMA itu. Oh iya, kedua SMA itu saya membuat minuman kayak milky jelly drink gitu, kayak susu ditambahi jelly, dan juga tas kanvas, tas dari plastik kanvas. Terus tahun yang ketiga yang terakhir itu kelas 3 SMA itu saya membuat pembalut kain. Dari secara passion aku lebih teliti, kayak jatuhnya perfeksionis dari awal, yang ya udah yang penting menjadi gimana aku harus bisa menjadikannya lebih bagus gitu. Dan juga dari cara lebih ke, kalau untuk sifat dan juga soft skillnya itu aku lebih, kalau dulu itu masih pada masanya sering bolos karena aku belum menemukan apa itu motivasiku, apa itu minatku. Terus sampai akhirnya itu aku mulai menumbuhkan motivasiku, kenapa aku ada di sini, aku harus apa. Dan juga aku lumayan menanggungi beberapa acara di sini karena itu untuk juga membantuku nanti waktu buat kuliah dan buat kerja dan lain-lainnya. Kesan di sini nggak ada circle-circlean, itu yang enak. Jadi kalau misal ada yang ngerumpi nih, tiba-tiba kita masuk, itu ya nggak apa-apa, mereka kayak ya ayo gitu. Terus juga di sini enaknya ini nggak terlalu dipatok, kamu ini harusnya bisanya ini, nggak usah ini tuh nggak berguna banget, tahu nggak sih gitu. Tapi tetap didukung, dikasih revisi tentang ini tuh mungkin bisanya gini biar lebih bagus gitu. Terus ada juga dari pendamping yang terus nge-support dalam passion saya. Di sini ada beberapa fasilitas yang benar bisa digunakan untuk mendukung passion saya itu. Kalau untuk rencana jangka panjang sih belum ada ya, cuman saya itu mikir mungkin kan nanti mau kuliah, ini tuh masih beberapa hal yang harus disiapkan untuk kuliah. Dan juga saya belum tahu ini nanti kuliahnya itu harus ngapa-ngapain, jadwalnya buat kelas juga belum tahu kayak gimana. Jadi mungkin untuk jangka pendek saya nanti mungkin mulai berkreasi kayak dalam menjahit, karena
akhir-akhir ini itu sih lagi minat-minatnya menjahit gitu sih. Pertama itu gelar karya. Dulu itu saya sering tampil ngedance di situ. Jadi itu adalah momen dimana yang paling saya tunggu. Kan kalau dulu kan 1 bulan sekali, kalau sekarang itu 2 bulan sekali atau enggak 3 bulan sekali. Jadi lumayan disayangkan, kayak jangka waktunya harus jauh-jauh gitu. Pertama gelar karya, setelah itu ada pameran. Sebenarnya untuk melewati proses pamerannya ini susah, bisa dibilang susah banget. Cuma kalau sudah di pameran ini worth it sekali, karena saya bisa menunjukkan kalau ini karya saya. Terus ada apa ya, masak bakpia bersama. Jadi tuh saya suka kalau misalkan membuat baking begitu, apalagi kalau bisa sambil ngomong-ngomong sama temen, bukan kayak sendiri doang. Itu doang sih, mungkin itu 3 kegiatan yang paling berkesan buat saya. Jadi sebenarnya waktu untuk awal-awalan di sini saya merasa tidak ada, cuman karena akhir-akhir ini mulai sibuk banget dan juga banyak hal yang agak mess up gitu. Jadi mungkin ini buat itu buat pendampingnya. Kalau misal ada kelas hiburan nih ya, itu tuh minimal dikasih 1 hari buat anak-anak lama buat istirahat, karena kemarin dari kasusnya kemarin itu kan habis pameran itu langsung kelas hiburan, itu anak-anak pada drop semua, hampir setengah dari warga KB kita pada sakit semua. Jadi mereka kayak push to the limit gitu, jadi ya kasihan gitu. Terus juga kalau misal ada agenda atau gimana, itu mungkin harus didiskusikan sama anak-anak. Soalnya kalau yang kemarin kelas hiburan itu tidak didiskusikan sama sekali, jadi kayak tiba-tiba kok gini sih kegiatannya, ya itu udah didiskusikan sama yang besar-besar, kok nggak sama kita gitu. Jadinya kita ini lumayan kedandapan, dan kemarin kita itu sempet speak up kalau kita ini kecapean. Ada kan waktu itu ada tiga forum yang jadi salah satu berprogres atau apa sih, kayak workshop dari 3 forum. Tapi ternyata kemarin itu ada beberapa forum dari ketiga forum ini juga harus ikut lagi. Jadi ya akhirnya kita speak up kalau itu bikin kita capek banget itu sih. Nah itu, terus juga mungkin lebih ke itu jangan terlalu gimana ya, kayak ya di sini saya mungkin merasanya ini agak terlalu personal. Cuman kalau kemarin ini dianggap kalau di sini itu kayak terlalu kurang dicuekin atau enggak terlalu diperhatikan yang anak-anak lama kemarin ini. Banyak banget yang cedera waktu muncak, dan juga banyak banget yang sakit karena kegiatannya yang padat banget itu sih. Mungkin kalau kayak lebih ke didiskusikan, ini nanti gimana, kayak maunya gimana. Kalau misal ini tidak ada yang kayak bicara atau gimana, mungkin bisa ditanyain lebih ke satu-satu gitu. Saya emang banyak anak yang kayak masih malu-malu buat ngasih pendapat mereka itu sih. Tetap berangkat gitu sih, tetap berangkat. Iya, aku dulu juga pernah jadi siswa yang sering bolos pas awal-awal di sini, dan aku juga memaklumi adik-adikku yang beberapa yang kayak masih bukan bolos atau gimana, karena aku pernah berada di posisi mereka, gimana kayak jenuh, nggak ada apa-apa di sini, nggak ada sesuatu yang menarik gitu. Cuman tetap walaupun bolos, setidaknya berkarya lah, walaupun itu di mana saja. Terus itu juga ada itu sih buat adik-adik kelasku nanti, kalau mau persiapan apa aja, persiapan gelar karya ataupun beberapa workshop lainnya, itu tuh didiskusikan bareng-bareng dan juga diperhatikan, karena ada beberapa yang satunya ini kayak yang si paling memimpin, yang lainnya ini si paling ya udah manut aja gitu. Jadi situ. Terus juga yang terakhir ini yang paling penting banget buat adik-adik kelasku semua, kalau misal bikin sesuatu itu bikinnya pakai target kecil dulu. Soalnya aku sering lihat ada beberapa adik kelasku itu kan bikin karyanya ini lumayan banyak nih ya, dalam kayak satu jenis, cuman ini banyak banget dan ujungnya nggak berjalan dengan baik gitu. Jadi aku
merekomendasikan kalau misal mau bikin sesuatu, walaupun itu satu jenis atau banyak jenis, itu bikin targetnya itu satu, kalau nggak dua, kalau nggak tiga itu yang paling mentok. Karena kalau kamu udah sampai di target ini semua, udah memenuhi target, kamu mau lanjut sampai bikin 20 atau 100 itu nggak apa-apa. Yang penting udah selesai dengan targetnya, walaupun itu kayak dikit gitu. Itu aja sih. Kalau yang paling klasik sih tetap berkarya ya, cuman aku mau kayak untuk tak sampaikan kepada semua orang kalau walaupun misal kalian pernah down atau enggak gimana, itu pasti aja tetap berkarya.